Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam majelis yang mulia. Dan pada malam hari ini kita akan mengkaji bab tentang larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang soleh. Pada bab ini al-muallif rahimahullahu ta'ala membawakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait laknat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan pelaknatan terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, bersumber dari Aisyah, di mana Aisyah radhiyallahu anha menukil satu kisah tentang Ummu Salamah, yang mana beliau bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardhil Habasyah. Bahwa saja Ummu Salamah menyebutkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam satu kanisah, yakni tempat ibadah, ra'atha bi ardhil Habasyah, yang pernah beliau lihat di negeri Habasyah. Negeri Habasyah itu sekarang negara apa? Ethiopia, ya. Di mana Rasul dahulu ketika di Makkah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah, yang mana penduduk negeri tersebut adalah beragama Nasrani. Wa ma fiha minas suwar, dan beliau melihat di dalam kanisa itu ada banyak gambar-gambar. Faqala, maka Nabi SAW berkata, ulaika idza mata fihim ar-rajulu salihu au al-'abdu salih. Mereka itu adalah kaum yang apabila meninggal dunia laki-laki yang soleh atau hamba yang soleh di antara mereka, banau ala qabrihi masjidan. Mereka membangun masjid di atas kuburan laki-laki yang soleh tadi. Wasawwaruhu fihi tilka suwar, kemudian meletakkan gambar-gambar di dalam masjid yang mereka bangun atau tempat ibadah yang mereka bangun. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa haula'i jama'u baina fitnataini, ini adalah ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menerangkan bahwasanya mereka, ini orang yang membangun masjid di atas kuburan, membangun tempat ibadah di atas kuburan,
dan yang memberikan gambar-gambar terhadap atau di dalam masjid tersebut mereka mengumpulkan dua fitnah. Fitnatul kubur, fitnah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa fitnatut tamathil, dan fitnah membuat apa? Gambar atau patung. Walahum anha, dan dalam hadis yang tetap diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari serta Al-Imam Muslim anha dari Aisyah pula bahwasanya qalat, Aisyah berkata, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diambil nyawanya, beliau pun segera menutup muka beliau dengan kain. Fa idza tamma biha kashafaha, dan apabila beliau merasa sesak, beliau menyikap kain tersebut. Fa qala wa huwa kadzalik, dan dalam keadaan demikian Rasul bersabda. Apa sabda Nabi? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka masajida, sebagai tempat sujud, sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u. Rasul memperingatkan dari apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Walau la dzalika ubriza qabrahu, kalau bukan karena ini, niscaya kuburannya Nabi itu akan dinampakkan. Maksudnya Nabi akan dimakamkan di perkuburan umum. Ghaira annahu khasyiya ayyuttakhadha masjida. Akan tetapi beliau takut untuk dijadikan masjid. Yani kuburan beliau dijadikan masjid. Beliau takut. Wali Muslim an Jundub bin Abdullah qala, dari Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah, semoga Allah meridai beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Aku mendengar 5 hari sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau bersabda, inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalila. Sesungguhnya aku sangat cinta kepada Allah Ta'ala, dan aku tidak ingin menjadikan khalil dari kalian. Fa inna Allah qad ittakhadani khalilan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan aku sebagai khalil. Kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, yaitu kekasih. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, kalau seandainya aku menjadikan kekasih dari kalangan umatku, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, pasti aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku, yaitu kekasihku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ala ketahuilah, fala tattakhidul qubura masajida. Janganlah kalian sekali-kali menjadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sungguh aku melarang kalian dari yang demikian. Faqad naha anhu fi akhir hayatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang umat beliau untuk menjadikan kuburan sebagai masjid di akhir-akhir hidup beliau. Tsumma innahu la'ana. Kemudian beliau pun melaknat man fa'alahu, siapa yang melakukan hal ini. Wassalatu indaha min dzalika wa illam yubna masjid. Wassalati indaha min dzalik wa illam yubna masjid. Beliau pun melarang apa? Salat di sisi kuburan meskipun tidak dibangun di atasnya masjid. Wa huwa ma'na qaulihi wa huwa ma'na qauliha, dan ini adalah makna dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha, khasyiya ayyuttakhadha masjida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut
kuburan beliau dijadikan masjid. Fa innas sahabata lam yakunu liyabnau haula qabrihi masjidan. Maka sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum, beliau tidak membangun masjid di sekitaran kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu mawdhi'in qusidat as-salatu fihi faqad uttukhida masjidan. Dan setiap cengkal atau setiap tempat yang ada di dalam kuburan yang dimaksudkan untuk sholat di dalamnya, maka itu artinya telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Bahkan semua tempat yang dijadikan sebagai tempat sholat itu namanya masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci. Wali Ahmad bisanadin jayyidin an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, dan dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah taala meridhai beliau, marfu'an, secara marfu'. Inna min syirarin nasi, sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia adalah man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya'un, yaitu orang yang ketika ditegakkan hari kiamat mereka hidup. Walladzina yattakhidunal qubura masajida, dan orang kedua yang termasuk seburuk-buruk manusia adalah mereka yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ini adalah dalil yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab terkait bab ini. Pada bab ini ada 6 permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, bahwasanya ketika di bab yang sebelumnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau menerangkan sebab terjatuhnya kaum muslimin atau manusia ke dalam kesyirikan adalah apa? Hulu kepada orang-orang yang saleh. Ini yang menjadi sebab terjadinya kekufuran di muka bumi ini, sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian maka pada bab ini beliau ingin menerangkan tentang apa? Fitnah yang berkaitan dengan kuburan, yaitu apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid, bukan beribadah kepada kuburan, tapi apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan beliau menerangkan bahwasannya menjadikan kuburan sebagai masjid artinya beribadah kepada Allah di kuburan. Itu sangat terlarang. Karena terdapat ghulu. Terdapat ghulu kepada orang yang mati. Dan kalau beribadah kepada Allah di atas kuburan itu terlarang, maka beribadah kepada kuburan, menyembah kuburan itu lebih dilarang. Ini maksud dari bab ini. Jadi setelah beliau menerangkan ghulu yang merupakan sebab seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan, beliau rahimahullah ta'ala menerangkan hal yang berkaitan dengan ghulu tadi, yaitu apa? Menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Kemudian pada bab ini beliau pun membawakan nas, dalil-dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwasanya membangun bangunan di atas kuburan atau menjadikan kuburan itu sebagai tempat untuk beribadah, hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak boleh. Wa huwa sani'u syiraril khalqi, dan perbuatan itu termasuk perbuatan makhluk yang terburuk. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Inna min syirarin nasi, sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk
Yang pertama apa? Kiamat tegak masih hidup. Oh, ini buruk sekali. Maka jangan pernah doa, ya Allah panjangkan umur saya sampai ketemu kiamat. Tuh, jangan. Ya, pengen hidup panjang ternyata sampai pengen kiamat. Ya. Itu syirarul khalq. Ya. Yang kedua apa? Manusia yang terburuk itu mereka yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa qad jaa'a asy-syar'u binahi an dzalika syaddan li dzari'ati ta'dhimiha. Dan sungguh datang syariat melarang perbuatan tersebut syaddan li dzari'ati ta'dhimiha sebagai bentuk menghalangi seseorang dari melakukan pengagungan terhadap kuburan. Jadi dilarang. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, ada larangan itu sebagai saddan lidzari'ah. Ya, ini tidak boleh. Kenapa? Karena kalau diperbolehkan akan membawa kepada kemungkaran, keharaman, bahkan keharaman yang besar. Ya. Ada satu contoh, Pak. Di dalam surat Al-Hujurat. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan apa? Bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minat ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minad dzarrat wala tajassasu terus wala yaghtab ba'dukum ba'dha al-ayah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan 3 hal yang terlarang. Yang pertama apa? Suudzon. Kita. Yang kedua, tajassus. Yang ketiga, riba. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, hakikatnya suudzon, tajassus, riba itu berkaitan. Tidak ada riba melainkan muncul dari suudzon. Makanya sebelum seseorang terjatuh ke dalam perbuatan riba, dilarang suudzon. Kadang suudzon sama si fulan. Si fulan ini semalam melakukan nggak benar. Padahal dia nggak ngelihat langsung suudzon, cuma sekelibat gitu. Kok kayak si fulan ya? Suudzon. Ketika dia tidak mencegah, tidak menghentikan suudzon tersebut, akan muncul apa? Tajassus. Benar enggak ya? Benar enggak ya? Iya kan? Cari kesalahan. Iya kan? Ketika benar, lo iya ternyata benar dah. Aku gak suudzon itu kan. Ya. Akhirnya apa muncul, Pak? Ngomongin. Ini sudah apa? Riba. Gitu loh. Ya. Makanya apa? Ketika ada suudzon, berhenti. Ketika nggak berhenti sampai tajassus sudah berhenti. Ya, ketika benar-benar suudzon kita itu kok tepat, ya, suudzon kita kok tepat gitu kan, benar. Skut. Jangan disebar. Itu adalah apa? Riba. Itu adalah riba. Ya, berarti betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan petunjuk kepada hambanya. Mau riba, ikat dari awal. Apa? Suudzon. Gak bisa suudzon ini, gak bisa, gak tahan. Dikat, wis. Sampai pada apa? Tajassus. Karena suudzon beralih kepada tajassus, meningkat. Sudah berarti, kalau sudah tajassus, tahu bahwasanya suudzonnya itu benar. Sudah, berhenti sampai di situ. Jangan diomong. Ini ada dalam agama agama kita. Wala taqrabu zina. Dan janganlah dekati zina. Jangan membuka jalan-jalan perzinahan. Karena siapa yang sudah melewati tahapan-tahapan ya mukadimahnya zina akan sangat mungkin terjatuh ke dalam perzinahan. Jadi di-cut dari awal.
Sama seperti hal ini. Allah Subhanahu wa taala atau Islam ya, melarang kaum muslimin dari pintunya kesyirikan sudah. Tidak hanya apa? Kesyirikannya. Kesyirikan pasti dilarang. Namun pintu menuju kesyirikan pun juga dilarang. Saddan lidari'ati ta'zimiha. Karena kalau seseorang sudah melakukan ya, hal demikian, ya, mengagungkan kuburan, beribadah di kuburan, akan sangat mungkin terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Makanya apa? Dicegah dari awal. Allati tusilu ila syirki biha wa ibadatiha. Yang mana perbuatan tersebut akan apa? Menghantarkan seseorang kepada kesyirikan dan menyembahnya. Yaitu apa? Mengagungkan kuburan, ya, beribadah di sisi kuburan, itu akan membawa kepada kesyirikan, bahkan sampai kepada beribadah kepada kuburan tersebut. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala membawakan beberapa dalil yang sudah kita baca, yaitu hadis Aisyah di mana Aisyah radhiyallahu anha menukil terkait Ummu Salamah yang bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di Ardu Habasyah, Ethiopia dahulu, ya, kanisah tempat-tempat ibadahnya itu dibangun di atas kuburannya orang yang soleh, kemudian digambar. Ya. Lantas al-mu'allif rahimahullah ta'ala ya, menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwasannya apa yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah terkumpul padanya dua fitnah. Fitnah yang pertama apa? Fitnatul kubur. Fitnatul kubur, bukan pertanyaan munkar nakir ya, yang dimaksud di sini. Fitnatul kubur apa? Bita'dhimihim laha wa bina'il masajidi 'alaiha. Berupa mengagungkan kuburan dan juga membangun masjid di atas kuburan. Ini adalah bentuk fitnah. Wa hiya mabda'ul fitnati kama taqaddama. Dan ini adalah permulaan fitnah, yaitu kesyirikan, sebagaimana yang disebutkan dalam bab sebelumnya, di mana kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam atau kaum sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mereka mendirikan tempat-tempat ibadah atau mereka membuat patung-patungnya orang yang soleh. Awalnya tidak disembah, namun ternyata syaitan membisiki ya, pada generasi setelahnya untuk menyembah. Kemudian yang kedua adalah fitnatut tamatsil, fitnah gambar-gambar. Wa yasababu wuqu'i qaumi Nuhin fi syirk. Dan ini adalah sebab terjadinya atau terjatuhnya kaumnya Nabi Nuh ke dalam kesyirikan. Kenapa hal tersebut dikatakan fitnah? Menjadikan atau membangun masjid di atas kuburan dikatakan fitnah. Membuat gambar-gambar di tempat ibadah, gambar-gambar bernyawa adalah fitnah. Kenapa? Li'annaha sababun lisaddin nasi an dinihim. Karena ini menjadi sebab manusia terhalang dari agama mereka. Kemudian di sini dikatakan oleh syarih hafizahullah ta'ala, ada sebagian yang mengatakan bahwasanya larangan membangun itu membangun di atas kuburan, bukan di samping kuburan. Kenapa? Karena ya, dalilnya itu adalah berbunyi banau ala
qabrihi masjidan, membangun di atasnya atau membangun di atas kuburan berupa masjid atau membangun masjid di atas kuburan. Paham nggih? Ala ya, banau ala qabrihi masjidan, membangun masjid di atas kuburan. Pakai ala, ala itu artinya di atas. Kalau kita terjemahkan. Dan memang terjemahannya ala, yaitu di atas. Nah, bagaimana menjawabnya? Menjawabnya adalah bahwasanya di dalam bahasa Arab, ala tidak selamanya bermakna di atas. Kadang juga bermakna di sisi atau di samping. Ya. Seperti di dalam surat Al-Buruj, Allah Ta'ala berfirman, idhum 'alaiha qu'ud. Jika mereka duduk 'alaiha, di sisinya. Ai indaha, yaitu di sisinya, bukan di atas, di atasnya. Nah, ini memberikan pengertian bagi kita apa? Bahwasanya bahasa Arab itu harus dipahami dengan bahasa Arab. Jangan bahasa Arab dipahami dengan bahasa Indonesia. Bahaya. Ya, jangan suka fitnah. Al fitnah tu asyaddu minal qatl. Ya kan? Apa makna fitnah dalam ayat ini? Syirik. Ya. Jilbab. Indonesia punya kata jilbab enggak? Punya. Apa makna jilbab dalam bahasa Indonesia? Kerudung, ya tak? Tapi apakah jilbab dalam bahasa Arab gimana kerudung? Enggak. Karena disamakan gitu loh. Ya. Al-Quran menyuruh kita sudah untuk memakai jilbab, kata perempuan. Saya sudah pakai jilbab. Tidak jilbab. Loh. Kalau ke bawah kok tambah? Nggak jelas itu. Salah memahami makna. Gitu. Jilbab dalam bahasa Indonesia itu bukan jilbab dalam bahasa Arab. Gitu loh. Kalau jilbab dalam bahasa Arab itu pakaian yang dipakai wanita untuk menutup aurat mereka. Kalau menutup kepala itu namanya khimar. Diterjemahkan dalam jilbab. Nah ini apa? Bahwasanya ya, di dalam memahami hadis Nabi pun kita harus memahaminya dengan bahasa Arab, bukan dengan terjemahnya. Nah, di sini apa? Ala itu juga berarti apa? Di samping atau di sisi. Ini bantahan yang pertama. Bantah ya, bisa difahami ya. Ya. Jadi ada yang mengatakan yang dilarang itu sholat atau menjadikan masjid di atas kuburan. Kalau di sampingnya tidak mengapa. Kenapa? Karena lafadz hadisnya pakai ala. Ala itu artinya di atas. Maka kita jawab bahwasanya lafadz ala di dalam bahasa Arab juga berarti di samping atau di sisi. Kemudian bantahnya selanjutnya apa? Terdapat dalil yang lain yang tidak ada alanya. Seperti apa? Seperti hadis tentang apa? Allah Subhanahu wa taala atau Rasul mendoakan laknat terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Tidak ada lafadz alanya, ini lebih umum. Seperti hadis Aisyah, laknatullahu 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Kemudian Asy-Syarih menerangkan bahwasanya larangan menjadikan kuburan sebagai masjid itu adalah larangan yang sangat keras, termasuk taghlid. Dari sisi apa? Yang pertama adalah dari sisi Rasul melaknat pelakunya. Ini termasuk ciri dari dosa besar. Dosa besar itu dikatakan para ulama, salah satu cirinya adalah manakala pelakunya dilaknat atau didoakan laknat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ciri dosa besar. Ditegakkan had di dunia itu pun ciri dari dosa
besar. Diancam dengan neraka. Itu ciri dosa besar. Ya. Dan dalam bab ini, dalam hal ini Rasul melaknat. Kemudian ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid, yaitu Yahudi dan Nasara, Rasul mendoakan laknat bagi orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Maka orang yang menjadikan kuburan di bawahnya Nabi sebagai masjid lebih dilaknat. Lebih layak. Wong kuburannya Nabi aja loh tidak boleh dibangun masjid. Apalagi kuburan orang-orang yang derajatnya di bawah Nabi. Bukan Nabi, bukan Rasul. Maka lebih dilarang lagi dan lebih layak mendapatkan laknat. Kemudian selanjutnya adalah sisi besarnya larangan Nabi SAW, bahwasanya beliau mengingatkan umat ini di akhir-akhir kehidupan beliau. Biasanya orang kalau meninggal dunia berpesan kepada keluarga, berpesan kepada ahli-ahli warisnya, pasti berpesan dengan hal-hal yang penting, gitu. Nggak mungkin ngomongin yang nggak penting, gitu. Ya. Ngomongin hal yang biasa nggak mungkin. Pasti berpesan dengan hal yang sangat penting. Nah, dan ini dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau ketika hendak meninggal dunia, memperingatkan umat Islam, memperingatkan kaum beliau agar jangan sampai menjadikan kuburan beliau sebagai masjid. Nah, ini yang harus dipegang oleh kaum muslimin. Kita meninggalkan ucapan fulan, alan, kita tinggalkan. Yang kita pegang adalah ucapannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya kelak di akhirat berkeinginan mendapatkan syafaatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, minum di telaganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya bercita-cita demikian. Tapi ketika Rasul mengatakan hal ini, kenapa tidak dipegang? Padahal itu adalah wasiat atau diantara wasiat terakhir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Apa susahnya sih? Gak susah kok. Tapi itulah ketika syubhat itu sudah menguasai pikiran seseorang sudah. Tidak bisa membedakan ada qaulur Rasul, ini bukan ucapan Rasul. Bahkan ucapan selain ucapannya Nabi lebih dipakai dan lebih dipegang. Naudzubillah min dzalik. Kemudian hadis yang lain, yaitu yang bersumber dari Ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara marfu, inna min syirarin nasi man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya. Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia adalah mereka yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Di dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa manusia dalam hal keburukan itu bertingkat-tingkat. Ada tingkat dasar, ada tingkat menengah, ada tingkat atas, ada kelas teri, ada kelas kakap. Dan ini tidak bertentangan dengan waqi'. Sebagaimana orang baik itu bertingkat. Dan manusia yang paling buruk itu dua orang. Pertama adalah yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Nah, ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati
dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Ya. Ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena hadis ini, hadis yang kedua, la tazalu ta'ifatun min ummati ila akhirih, itu menerangkan tentang akan senantiasa ada orang yang mendakwakan kebaikan. Allah tidak akan pernah membiarkan zaman kosong dari orang-orang yang memperingatkan terhadap kebaikan, menerangkan kebaikan, memperingatkan dari keburukan. Tidak ada zaman yang kosong dari mereka. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya adalah supaya tidak terputus hujah Allah Azza wa Jalla. Supaya kelak di akhirat itu enggak ada manusia yang beralasan, ya Allah, saya belum diberi peringatan. Enggak ada. Kenapa? Karena la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah. Dan hadis ini pula sebagai apa? Sebagai cita-cita dari kita semua, semoga kita menjadi ta'ifah ini. Kelompok ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la ya'ti zamanun illa ma ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang satu zaman, melainkan zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Dan ini wakil ya. Dahulu aja. Dahulu. Kalau di desa itu Bang, dulu itu cerita ibu itu. Perempuan pakai sepeda itu, waduh aib. Perempuan pakai celana itu aib sudah. Kalau perempuan keluar rumah itu aib sudah, buruk, sudah dianggap buruk. Sekarang jangankan pakai celana, sampai keluar rumah, sudah bebas, lebih buruk. Jadi ini wakil, ya. Penyuruh keburukan lebih banyak daripada penyuruh kebaikan. Orang yang mengikuti keburukan lebih banyak daripada orang yang mengikuti kebaikan. Tapi meskipun demikian, Rasul masih mengatakan la tazalu ta'ifah, masih ada. Bukan semuanya, masih ada. Dan kita berharap jadi ta'ifah ini. Yang tidak mengikuti arus. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua menjadi ta'ifah yang selalu menyuruh kepada kebaikan. Kemudian orang yang terburuk, yang kedua yang dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Adzan dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak dikubur di dalam masjid. Ini sebagian orang ketika dikatakan, dijelaskan tidak boleh membangun masjid di atas kuburan atau tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid. Mereka akan mengatakan, lihat tuh, di Madinah Nabi Muhammad SAW kuburannya di Masjid Nabawi, ya, di dalam masjid, masa dilarang? Maka jawabannya adalah bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak dikuburkan di dalam masjid, beliau dikuburkan di rumahnya Aisyah, di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, annal masjidah kana mawdu'an qabla al-qabri. Bahwasanya masjid itu ada lebih dulu daripada kuburan. Falam yubnal masjidu 'alal qabr, maka tidak bisa dikatakan apa? Membangun masjid di atas kuburan. Masjidnya sudah ada kok. Dulu kan masjid sama rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dekatnya, nempel. Ya. Masjid dulu, baru ya ini sudah ada. Kemudian ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, para sahabat bingung, Rasul dimakamkan di mana? Sehingga datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menerangkan bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi bersabda bahwa seorang nabi dimakamkan atau dikuburkan di tempat di mana beliau atau mereka meninggal. Nah,
Kebetulan Allah mentakdirkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di kamarnya atau di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka boleh dikuburkan di situ. Jadi tidak bisa dikatakan apa? Membangun masjid di atas kuburan. Masjidnya lebih dulu. Ini yang pertama. Apalagi yang kedua apa? Terpisah antara rumah dan masjid. Kemudian selanjutnya adalah annal qabra lam yakun fil masjid. Bahwasanya kuburan itu tidak ada di dalam masjid. Bal inna sahabata, bahkan para sahabat, lam mahtaju ila tausiati al-masjidi fi ahdi Umar, bahwasanya para sahabat ketika zaman Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu butuh untuk meluaskan masjid, maka mereka tidak memasukkan kamar-kamar istri Nabi itu sebagai bagian dari masjid, diluaskan di sisi yang lain. Wa akhadhu bait al-Abbas, mereka menjadikan rumahnya Al-Abbas sebagai bagian perluasan, bukan kamarnya Rasul SAW. Wa kadza Utsman, begitu pula ketika pada zaman Utsman ibn Affan, di mana beliau berkebijakan untuk meluaskan Masjid Nabawi karena memang kaum muslimin semakin banyak dan sudah tidak muat, mereka para sahabat menjauhi sisi rumahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak dimasukkan di dalam masjid. Nah, kapan mulai dimasukkannya atau rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkena proyek perluasan masjid? Anna idkhala hujurati ummahatil mu'minina fil masjid waqa'a fi khilafatil Walid bin Abdul Malik. Bahwasanya memasukkannya kamar-kamar istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam area masjid itu terjadi pada kekhilafahan Al-Walid bin Abdul Malik. Waqila, dan dikatakan inna dzalika ba'da tis'in, itu terjadi setelah tahun 90 Hijriah. Walam yakun baqiya minas sahabati bil Madinati ahad. Tidak ada satupun sahabat yang hidup di kota Madinah saat itu. Sudah wafat. Wa akhir, dan ada yang mengatakan man mata bil Madinati wa akhiru man mata bil Madinati, dan yang terakhir mati di kota Madinah para sahabat yang terakhir matinya, wafatnya di kota Madinah, para sahabat yang paling terakhir wafat di kota Madinah. Setelah itu enggak ada siapa? Jabir bin Abdullah, yaitu sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah fi khilafati Abdul Malik, pada masa pemerintahan Abdul Malik. Sementara Tausi itu dari zaman siapa? Al-Walid bin Abdul Malik. Jadi para sahabat mengingkari hal demikian, tidak melakukan perluasan masjid di sisi atau di area rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, annahu qad ankara 'alal Walid ba'du kibari tabi'in. Apa yang dilakukan oleh Al-Walid itu diingkari oleh pembesar tabi'in. Wa min asyhurihim, dan yang paling terkenal yang mengingkari perbuatan Al-Walid adalah Sa'id ibnu Al-Musayyib, yaitu Sa'id bin Musayyib, salah satu tabi'in yang termasuk fuqaha us-sab'ah, 7 ahli fikih kota Madinah. Kalau tidak salah Sa'id bin Musayyib ini mantuni Abu Hurairah. Ingat saya, mantuni Abu Hurairah. Itu mengingkari perbuatan Al-Walid. Nah, apapun itu, kita kembalikan kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau melarang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Hal ini tidak pernah terjadi di masa hidupnya Rasulullah. Tidak pernah terjadi di masa hidupnya Khulafaur Rasyidin. Dan tidak pernah terjadi di masa saat di Madinah banyak para sahabat. Tidak pernah terjadi. Nah, bahkan terjadinya yaitu memasukkan
memasukkan kamar-kamar istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam bagian masjid. Itu baru terjadi setelah tahun 90 Hijriah di masa kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik. Itu pun tidak disetujui oleh para ulama. Ya. Nah ini. Nah, kemudian kapan terjadinya? Ini yang sangat penting. Kapan mulai terjadinya perbuatan membangun masjid di atas kuburan? Disebutkan di dalam salah satu tulisan bahwasanya itu baru terjadi ketika banyak zanadiqah, orang-orang zindik yang pura-pura masuk Islam. Mereka menebarkan syubhat-syubhat. Ini terjadi sekitar tahun 300 Hijriah. Ketika Qoromito atau Qoromito, ini orang-orang Syiah mulai banyak. Mereka lah yang memulai mengkampanyekan, mendakwakan agar membangun masjid-masjid di atas kuburan. Ya. Kita sebagai umat Islam di dalam beragama hendaknya yang dicontoh itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat pesan Imam Malik rahimahullah taala. Ya, beliau mengatakan, ya, wa ma lam yakun yauma idzin dinan la yakunu yauman dinan. Apa yang dulu pada zaman Nabi bukan sebagai agama, maka pada hari ini pun tidak boleh dikatakan sebagai agama, gitu loh. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat beliau pun memandang satu hal ini bukan bagian dari Islam. Karena bukan bagian dari Islam, tidak mereka amalkan, tidak mereka ajarkan. Maka pada hari ini pun itu bukan bagian dari agama Islam. Ini gampang sekali di dalam beragama. Ya. Cuma kalau kita ikuti pikiran, ikuti yang lain, malah menjadi ruwet. Ya. Islam yang awalnya mudah jadi susah. Ya. Islam awalnya universal, semua orang bisa melakukan. Akhirnya tebang pilih, cuma ini tok yang bisa melakukan. Ya. Mudah Islam. Yang menjadikan susah itu apa? Orang yang mengatasnamakan Islam melakukan hal-hal yang di luar agama Islam. Demikian yang bisa disampaikan, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan apabila ada salahnya maka itu datangnya dari kami pribadi. Apabila ada benarnya maka itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.